Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara online, secara daring di podcast malam Sabtu yang insya Allah kita akan laksanakan bagian dari program DPP IPSA di Discord ini setiap minggunya malam Sabtu. Jadi kita akan mengundang gestar-gestar yang insya Allah memberikan pengalaman, sharing-sharing info, sharing-sharing wawasan dan kita berharap bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berikan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baiklah teman-teman semua, diingat juga jangan lupa Discord ini akan menjadi salah satu server utama dari IPSA ke depannya karena teknologi sudah makin maju, teknologi sudah makin berkembang dan kita harus mengikuti zaman itu, mengikuti perkembangan itu. Nah, kita sama-sama tahu di WhatsApp itu tuh kan sedikit kesulitan dan sedikit terbatas. Tapi di podcast ini, di Discord ini, di server ini insya Allah memberikan banyak fasilitas-fasilitas yang membantu mempererat silaturahmi kita, mempererat pertemanan, kekeluargaan di antara anggota IPSA. Oke, baiklah. Pada episode pertama podcast malam Sabtu ini, kita kedatangan dari sahabat kita, saudara kita, Ari Wibowo dari Ketua DPC IPSA Yogyakarta. Yuk, tepuk tangan dulu lah. Kita sambut Bapak Ari Wibowo. Ya. Gimana kabarnya, Pak Ari? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Aduh, gimana sekarang ininya di DPC IPSA Jogja? Boleh cerita nggak keadaan sekarang Kalau gimana? langsung masuk ya. Kalau keadaan di Jogja ya lancar saja gitu. Cuman yang jadi kendala terkait masalah generasi. Jadi setiap semester itu banyak generasi yang sudah selesai dan ada juga yang masuk. Jadi PR-nya itu pendekatan emosional. Oke, kedekatan emosionalnya sulit dicapai ya, karena reshuffle keanggotaan tuh cepat berlanjut. Kalau gitu menggaris sorry kan Pak Mantap itu. Nah, Ketempe udah dulu ya, untuk saya udah di IPSA sendiri, kalau boleh tahu nih dari Pak Ari Wibowo, pengalaman di IPSA itu sejak kapan sih? Gimana sih ceritanya bisa bergabung di IPSA dan pandangan Pak Ari terhadap IPSA itu seperti apa? Oh, kalau kenal IPSA tuh dulu tuh zaman SD waktu masih domisili di Sungai Lilin. Jadi kalau dulu itu kami mengenal IPSA itu bukan organisasi Pak, pertama Pak. Jadi Bukan IPSA organisasi? bukan organisasi dulu kalau kami yang ketek kok. Jadi kami dulu tuh mengenal IPSA kok dulu tim bola dulu Pak. Dari tim bola? Ya, taunya kami yang ketek-ketek tuh SD tuh tim bola dulu. IPSA main. Nah, jadi kalau lihat tim bola tuh IPSA. Taunya tim bola dulu bukan organisasi. Yes, Nah, dulu kenal di IPSA tuh ya kayak gitu. Jadi ikut bolanya, pulang kampung. Nanti kami tuh jadi tukang pungut bola, Pak. Tukang pungut bola? Iya, tukang pungut bola. Ballboy sejak dini ya? Iya. Tukang cuci rompi. Nah, setelah itu masuklah jenjang SMP, SMA. Nah, di SMA itulah baru tahu bahwa IPSA itu adalah organisasi. Pertama kali ikut di IPSA itu dengan dengan kegiatan secara formalnya itu waktu itu tahun 2013 atau 2012 waktu acara Balimau. Tuan rumahnya itu Prabu Muli. Oh, Prabu Muli berarti dari tahun dulu berapa? Ada. Tahun 2000 berapa itu kira-kira? Setahu aku dulu itu Prabu Muli itu 2013 ada 2013. Dia jadi tuan rumah. Dulu tuh zamannya Bang Z. Oke. Bang Z, Bang Z ini sekarang jadi dosen di Medan. Nah, dulu beliau kemarin tuh banyak anggota, salah satunya Arsyad. Arsyad adik dan Bang Adi tuh. Nah, mereka lah sekeluarga di situ buat tim bola juga, tim organisasi juga kan.
Nah, Oke. kenalnya IPSA itu waktu acara formal itulah baru tahu bahwa IPSA itu bukan tim bola. Oke. Rupanya IPSA ini adalah organisasi perkumpulan gitu. Namanya kita dulu kan SD kan nggak ngerti kan, Iya. ngikutin hobi. Nah, setelah itu belimau, terpilihlah kemarin pas di tahun 2013 kalau nggak salah itu 2013 terpilih eh, ketua korwilnya itu orang Linggau. Orang Linggau. Itu Pak Eteknya si Zaki yang sekarang jadi pengurus DPP itu Oke. Aswandi kalau nggak salah namanya. Aswandi, wakilnya Antoni, nah, yang dari Sungai Lilin. Nah di situ kenal di IPSA, baru udah tahu bahwa IPSA-nya organisasi bersifat sosial. Tapi kalau di pengalaman dulu tuh lebih banyak ke tari sama ini sepak bola. Kalau di Sungai Lilin tuh waktu itu memang lagi hidupnya cuma 2 program itu, Iya. tari sama bola. Memang kalau diingat-ingat ya, 2 kegiatan itulah yang sebenarnya menjadi Menghidupkan. ya fondasi dan penghidupan di IPSA itu tuh ya dari kegiatan itu. Benar. Bola untuk anak laki-laki, tari untuk perempuan. Oke. Dimentorin sama orang-orang SAS saat itu. Iya. Nah di saat itu juga kita masih apa ya, kalau bukan senior atau junior, tapi kita masih ketek lah. Jadi ada uni-uni dulu udah kita yang di atas kita itu, mereka yang lebih diutamakan dulu diajarkan gitu. Kalau kita ini jadi anak bawang kalau dulu, kalau masuk anak bawang lah dulu kan, ngikut sampai malam kegiatan itu. Nah lepas dari itu mendalamin IPSA itu pas ketemu sama Pak acara di Cisarua. Nah di situ kita mendalamin mainnya mulai kritis ya. Mulai kritis tentang IPSA di situ. Oke. Kawan-kawan, ini kita ada Bang J juga. Nanti podcast ini dimoderatorin dengan Ambo sendiri. Alhamdulillah diamani Ketua DPP IPSA 2022-2024 dan Bang J Kadif dari divisi KBO Kebudayaan, Kesenian dan Olahraga. Nah, Bang J sekarang lagi sibuknya syuting, lagi sibuk syuting untuk salah satu sinetron, dan Bang J mungkin waktunya juga sedikit terbatas, tapi dengan adanya podcast Malam Sabtu ini beliau tetap mendukung dan ada hadir di sini. Kita sapa dulu lah Bang J. Halo, selamat malam Bang J. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang J juga nanti membantu moderatorin gimana nanti podcast ini berjalan ke depannya. Maksudnya seiring dengan berjalannya waktu, ini pembahasan kita tuh nggak stay di satu pembahasan teman-teman. Nanti pembahasan kita akan berkembang tergantung nanti gimana alurnya aja ya. Ya Pak Ari ya. Ya Pak J. Kita pakai Pak aja gimana ya? Panggil apa aja. Panggil apa aja ya? Panggil apa boleh. Oke. Nah, ini coba absen dulu lah. Mungkin teman-teman yang hadir di sini boleh kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu dari teman-teman, boleh di unmute terus boleh dihidupkan kameranya. Kita di sini podcastnya santai aja, bukan hanya monolog. Kita berdialog juga sama seluruh peserta yang hadir. Ya, mungkin boleh kenalan atau sapa-sapa orang-orang di sini deh. Mulai dari Pak Ilham deh, Pak Ilham. Dari atas. Ya, dari atas tuh Pak Ilham. Boleh sapa-sapa teman-teman kita di sini, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Sadoe. Selamat malam. Perkenalkan, nama Ambo Ilham. Ambo mantan ketua IPSA. Halo? Ya, terus. Terdengar. Ya. Oke. Ambo Ilham, mantan ketua DPP IPSA periode 2019 2022. Dan Ambo kini diamanahkan sama kawan-kawan DPP IPSA sebagai pembina DPP IPSA dan pembina DPC IPSA Menteng. Kalau suku Ambo Lima Singke Soji, Ambo berdomisili di Menteng. Itu aja, Pak. Oke, mungkin sedikit kata-kata support terhadap podcast Malam Sabtu. Mungkin disupport atau enggak nih? Tentang IPSA lah. Iya. Dari pembina disupport nggak nih kegiatan kayak gini nih? Setiap kegiatan IPSA yang positif tetap disupport. Oke, mantap. Terima kasih Pak Ilham. Mungkin dari kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan. Oke, tetap stay di sini ya Pak Ilham ya. Kita bakal bahas
bakal berbincang Oke. banyak dengan gestar kita Pak Ari Wibowo. Nanti teman-teman kita juga boleh saling diskusi, saling ngobrol gitu. Mungkin dari teman-temannya lain, ada tadi kan Bu mencoli ada Pak Korwil tadi. Tapi Pak Korwil, ada Pak Korwil di sini? Ada tadi keluar kayaknya. Keluar Pak Korwil, aduh. Siapa lagi nih yang hadir teman-teman? Mungkin Bang J dulu. Bang J, kira-kira ada yang mau disampaikan Bang J untuk pembukaan? Nah, pembukaan podcast malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pembukaan, kalau untuk perkenalan mungkin udah kenal semuanya. Pede Udah, banget ya? Ini ada banyak nih Bang, yang orang-orang luar Bang. Iya, bukan orang Oh, luar. Ini banyak sanak-sanak saudara kita Ya, di maksudnya- IPSA. Perantauan. Iya, Kawan-kawan seperantauan yang seperantauan. baru join, yang Sorry, salah penyebutan. Oke, siap. Saya kenalin lagi. Perkenalkan, Ambo Muhammad Arif Jalani, bisa dipanggil Jai, suku Limu Panjang. Boleh itu, cukup nak. Kini menjabat DPP sebagai anggota. Ya, aktivitas lah kan. belum Masih banyak final. aktivitas, Belum, status. tunggu. Sedikit. Bang Jay belum final jadi anggota. Jadi teman-teman semua DPP IPSA tuh setiap 6 bulan, itu tuh setiap 1 semester kita ada reshuffle dan ada perekrutan anggota-anggota baru yang berminat di DPP IPSA. Jadi reshuffle ini akan kita lakukan demi memaksimalkan kinerja gerak dari DPP IPSA. Tapi belum final ya, Bang? Belum final. Nah, tapi saya udah mengajukan. Oke, sudah diterima suratnya. Masih dalam tahap Bang. Masih Proses. Harus itu masuk ke administrasi sekretaris kan. Iya. Laporan sekretaris. Iya, boleh. Boleh itu. Lanjut Bang Aja Jay. mungkin itu aja dari Ambo. Mungkin dengan podcast malam Sabtu ini kita bisa mengeratkan kembali teman-teman DPP, DPC dan seluruh pemuda Sulit Air. Mungkin dengan forum ini kita bisa diskusi ulang tentang bagaimana IPSA ini. Kita ini orang Sulit Air nih kan. Iya, Sebab betul. kita saya sama Ketum sama Ari sampai jam 4 subuh ya Ketum ya. Iya, jam Kita- kurang lebih. Ya. Musyawarah. Nah, kita Musyawarah. daya musyawarah lah. Musyawarah ya kan. Bahasa enak ya kan. Itu diskusi Bang, bukan musyawarah diskusi. Diskusi. Sampai Pak Ari pun ketiduran paginya gitu. Nah, mungkin salah satu forum ini ya salah satu kita untuk mengakrabin dan membuka open minded lagi pemikiran kita tentang budaya Minangkabau, apalagi tentang kampung kita Sulit Air. Bagaimana kita anak rantau supaya bisa melestarikan lagi adat budaya, khususnya adat budaya Sulit Air. Nah, mungkin dari forum ini kita bisa sharing lagi nih, sharing tentang apa sih yang harus kita lakuin sebagai pemuda Minangkabau. Ya kan, apalagi dengan era globalisasi, era perkembangan zaman yang semakin pesat, sehingga kan tergerusnya nih minat pemuda Minang ini untuk menggali lagi kita ini orang Minang loh gitu, yang harus selalu melestarikan adat budaya kita gitu. Ayo, Oke. mungkin dulu sih moderator, mungkin kita sambung tembak-tembak nanti di tengah-tengah pembicaraan. Oke. Boleh. Siap. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak Bang Jay untuk pembukaannya. Semoga podcast ini nih long term dan sustainable ya teman-teman. Artinya apa? Setiap minggunya podcast malam Sabtu ini akan menghadirkan gestar-gestar ataupun teman-teman yang mungkin punya rekomendasi, Bang, ajakin ini dong buat ngobrol-ngobrol di podcast malam Sabtu. Pengurus DPP, tolong dong ajakin ini, undang ini, kita pengen lihat nih ngobrolnya gimana. Ya, Oke. episode kedua kan ada ketua DPP, mantan ketua DPP kan. Boleh, nanti Bersedia, kan? kita terbuka kok untuk itu gitu. Jadi Pak Ilham. sehingga segala apapun pembicaraan kita podcast ini akan menambah wawasan tadi, menambah ilmu, Penguatan menambah emosional. mengerat silaturahmi, emosional dan seluruhnya lah. Kita berharap itu yang terbaik.
Baiklah, teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Tadi pembahasannya Iya, sampai Pak. mana? Sampai pengenalan tentang IPSA, bagaimana Pak Ari Wibowo Pengalaman. eh, eh, awalnya mengenal dari IPSA itu berdasarkan dari tim bola, Tim sepak bola dulu. ya kan. Kalau kita Ya betul. Si Ari itu ada adik saya zaman di Ya. Sungai Lilin. Ya dulu. Oke, sekarang nih kalau menurut Pak Ari, IPSA tuh seperti apa sih sekarang kalau untuk saat ini? Kalau Melihat perkembangan zaman, IPSA itu tuh masih relevan nggak kalau misalnya dilihat dari tim bola? Kalau kalau anak-anak dibilang sekarang relevan karena masih setiap relevan. cabang kalau ada kegiatan di daerahnya pasti cabang-cabang yang di daerah masing-masing itu mengirim. Salah satunya contoh, kalau aku kan nyeritain pengalaman di Sungai Lilin gitu, cabang Sungai Lilin. Itu setiap bulan atau setiap tahun event-event apa yang dilakukan dalam kegiatan keolahragaan itu IPSA Sungai Lilin itu selalu tampil. Kadang kan dapat support dari orang-orang sampai kita bawa orang luar. Sampai bawa Orang luar tuh channel-channel kawan lah yang kawan yang hobi di olahraga gitu. Sampai sekarang pun anak-anaknya lebih aktifnya ke sana. Futsal, bola itu sampai sekarang nggak pernah putus lah kalau setiap minggu. Sampai sekarang, Pak. Kalau IPSA Sungai Lilin. Nah, kita tuh ya itu tadi kan sudah kayak sudah ngasih tahu bahwa semenjak awalnya kenal di tim sepak bola, baru tahunya pas di Balimau, baru sadar gitu loh, rupanya IPSA ini organisasi perkumpulan orang-orang perantauan sulit air kan. Nah, disitulah kita mengenal abang-abang dulu. Ya salah satunya kan ketua yang saya ketahui dulu tuh udah Aswandi. Terus wakilnya tuh Bang Tony. Nah, program itu sampai itu aku belum paham, belum tahu tentang masalah organisasi IPSA itu apa sih langkah selanjutnya gitu. Yang saya ketahui di saat itu perwakilan yang datang itu dari cabang Jambi, Sungai Lilin, Betung, Linggau, Prabu Tuan Rumah, Palembang, Muaraduo gitu kemarin. Nah, lepas dari kegiatan itu saya tidak tahu lagi Pak, karena kita kan anak bawang di saat itu Pak. Tapi kita terlibat. Ya? Nah, cuman dia sistem mainnya itu di saat itu tuh pakai sistem kekeluargaan. Jadi di Balimaunya dia melakukan kegiatan formal, setelah kegiatan formalnya selesai mereka melakukan kegiatan olahraga yaitu silaturahmi sepak bola dan silaturahmi main futsal kemarin, event-event biasa. Gitu untuk penguatan. Tapi ini kalau bisa ditanya, IPSA Sungai Lilin apa IPSA Jogja? Kalau sekarang database-nya 2, Pak. Dua database-nya. Ya kan kalau kita balik lagi kan IPSA itu 1 kok enggak coba. Dimanapun kita berproses tetap sama kan, tetap IPSA gitu. Oke. Jawabannya ini ya normatif ya kawan-kawan ya. Iya. Oke, Bang J, mungkin ada pertanyaan atau Bang J mau membahas sesuatu yang ini yang kira-kira perlu tentang kebudayaan lah. Kalau jiwa dia kan kebudayaan. Ya sebenarnya balik lagi sih, saya juga berasal dari cabang kecil yang sama ketua Jogja ini, Abang Ari Wibowo, kan. Tapi kalau saya sendiri udah itu kesenian, emang dari di Sungai Lilin gua bisa bawa tari pit, rantai semuanya ya betul. Ya, dia mungkin Ari masih ketek waktu itu. SMP ya? Ya, SMP, SMA, SD lah, dari SD. SD nggak salah. Karena itu era 2010-an saya termasuk anggota yang paling muda itu. Ya. Karena saya termasuk rombongan abang-abangnya nih. Rombongan CJ, rombongan Tony yang dia bilang gitu. Nah gitu. Berawal dari situ juga. Oke. Emang nggak bisa dipungkirin, walaupun kita di rantau, udah terbuang jauh sama teman-teman sekampung, tapi yang namanya jiwa kita masih kental dengan organisasi kita, pasti akan balik lagi. Nah, saya juga seperti itu. Saya baru balik lagi nih dari 2020. Baru balik lagi nih ke kampung organisasi kita. Oke. Ya, tapi Bang Jay sama Ari nih, mungkin sama teman-teman semua.
kita sama-sama melihat ini sebuah fakta gitu, sebuah fakta ternyata toh generasi muda Sulit Air itu tuh rata-rata sudah mulai menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. SAS itu tuh udah sampai 60-an cabang, dan di luar negeri juga ada gitu kan. Malah anak-anak IPSA yang dikategorikan IPSA itu pemuda-pemuda IPSA yang masih di bawah 35 tahun keturunan Sulit Air itu banyak yang lahir dan besar di rantauan mereka masing-masing. Dan itu tuh kita nggak bisa pungkiri itu tuh berefek kepada ketertarikan orang kepada IPSA. Iya, Betul betul. kan? Gimana sih caranya biar strategi kita itu untuk menarik kembali nih pada generasi muda IPSA? Ini loh ada IPSA. Di IPSA ini ada perkumpulan komunitas keturunan dan kita tetap menjaga gitu kebudayaan kita mengembangkan potensi-potensi anak kita sama-sama bertujuan membangun negari. Nah, itu gimana sih caranya menarik anak-anak IPSA biar aktif di IPSA itu seperti apa kira-kira strateginya? Kalau aku pakai 3 konsep kalau aku Pak. Oke. Ya mungkin Dari Pak Ari dulu secara ya. normatif 3 konsep. lah pandangan 3 konsep. Oke. 3 konsep mungkin sudah dijelaskan malam tadi juga kan. Oke. 3 konsep itu untuk mengenalkan IPSA ke anak-anak yang tidak mengetahui. Maksudnya anak-anak keturunan Sulit Air yang di perantauan yang tidak mengenal IPSA. Itu kita cukup pakai 3 konsep kalau menurutku. Pertama yaitu kita melakukan silaturahmi ke anak tersebut, kita melakukan komunikasi, kedua kita mencapai konsolidasi. Karena kenapa? Di IPSA itu 3 konsep itulah yang bisa untuk menghidupkan kembali, Pak. Karena kenapa? Kalau kita tidak menjalankan silaturahmi sesama anggota internal maupun orang yang belum tahu dengan IPSA, itu bakal putus, Pak. Kalau kita tidak menjalankan silaturahmi. Kedua, kalau kita seandainya kita sudah menjalankan silaturahmi, berarti langkah keduanya itu kita harus silaturahmi, komunikasi maksudnya. Komunikasi setelah silaturahmi kita melakukan komunikasi. Apa itu komunikasinya? Yaitu kita ajak dia, kita ajak, oh gini loh, kalian tuh ada loh organisasi perkumpulan. Karena tujuan IPSA itu kan balik lagi. Kalau di ADRT itu kan ada tujuannya itu kan. Betul. Tujuannya itu untuk menghimpun keturunan-keturunan di perantauan. Itulah PR-PR kita yang sudah terjun duluan untuk mengajak sanak dan sanak di perantauan untuk mengenal IPSA gitu loh. Nah, ketiga, itulah konsolidasi awak. Apa yang awak tuju gitu loh. Setelah kita telah menghimpun kawan-kawan, yaitu tentang pembangunan negari, Pak. Konsolidasinya outputnya itu, Pak. Balik lagi kan. Karena balik lagi IPSA ini kan berdiri di negari Sulit Air gitu kan. Tahun 51. Berarti kan itu 3 konsep itu, Pak, kalau menurut aku. Nah, itu dulu, Pak. Oke. 3 ya. 3 silaturahmi, komunikasi, dan konsolidasi. Bang Jay mungkin ada sedikit jawaban? Ya mungkin saya cuma ingin menambahin. Memang 3 konsep itu cukup bagus untuk menghimpun teman-teman di perantauan kan. Tapi kalau dari saya sendiri sih lebih menjurus dan lebih mendalam nih Pak Ketum. Wah, kalau oke, boleh. Terlalu filosofis ya, Pak. Ini ya, berbeda ya, jangan sampai kayak tadi malam ya. Iya. Ganteng aja. Kita sebagai pemuda Sulit Air harus sadar benar bahwasanya kita ini ada orang Sulit Air gitu. Nah, kalau kita udah sadar tentang kita ini berasal dari saya, bagaimana supaya teman-teman yang di perantauan, teman-teman kita yang di perantauan yang belum mengenal Sulit Air, harus kita gaungkan lagi. Lu tuh orang Sulit Air, lu harus tahu suku lu harus tahu keturunan lu harus tahu sejarah kampung lu gitu kan. Kan sekarang ini kan dengan perkembangan zaman ini kan anak-anak teman-teman apalagi teman-teman di zaman milenial, di zaman globalisasi seperti ini semakin terkikis dengan mereka ingin mengetahui tentang budaya, tentang adat mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau benar kata Pak Ari, kita harus silaturahmi, tapi silaturahmi itu bukan hanya sekedar silaturahmi dan mengajak gitu. Ya. Kalau silaturahmi terus mengajak, ketika diajak dia nggak dapat apa-apa, cuma sekedar kumpul-kumpul kongko-kongko, orang akan jenuh gitu kan. Nah, makanya fungsi kita ini Pak Ketum di DPP, di IPSA ini untuk mencerdaskan lagi nih teman-teman kita, mencerdaskan lagi, membalikan lagi memori teman-teman kita tentang
kamu tuh orang sulit air, kamu harus tahu adat, kamu harus tahu sejarah. Kalau saya lebih ke situ sih, menggaungkan lagi tradisi-tradisi kita, mungkin dari DPP membuat sebuah pelatihan atau membuat sebuah webinar atau seminar tentang adat sulit air kayak gitu. Oke. Saya lebih Oke, terima kasih Bang J, terima kasih Pak Ari. Kawan-kawan DPP, pengurus DPP yang hadir di sini, tolong di-share lagi ya. Tolong di-share, dibantu, sebarkan. Mungkin teman-teman kita ada yang udah baca tapi kelewat, jadi nggak bisa join, mungkin diingatkan lagi. Terus di-share juga ke sosial media kita biar makin rame nih yang join. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nanti ini kita record, nanti kita bakal upload di YouTube, dan insya Allah nanti di YouTube kita bakal rame gitu dengan video-video podcast, video-video Ifsa mengajar, video-video tentang satu lagi English Day, mungkin nanti kita akan upload sehingga nanti lebih bervariasi. Oke, bisa dimonetize dan jadi duit masuk Ifsa ya. Oke. Selanjutnya, ini tapi menyambung dari perbahasan kita tadi, menyambung ya. Case-nya ketika kalau misalnya keturunan sulit air ini besar di rantauan, ada mungkin Ambo sendiri mengalami ya. Ambo mengalami. Ambo dulu di IPSA itu tuh, Ambo lahir di Padang, besar di Duri, Bang. Duri Riau. Ambo baru join IPSA itu tuh setelah di Surabaya, ketika Ambo kuliah. Ketika Ambo udah bisa berpikir kritis, ketika Ambo sudah berpikir tentang kehidupan, tentang jati diri. Berarti Ambo perdana pertemuan kita di IPSA ya? Ya, pertama ketemu si Ari di IPSA. Nah, Ambo mengakui, Ambo cinta terhadap sulit air karena Ambo merasa itu jati diri Ambo. Karena Ambo berasal dari keluarga, dari suku adat sulit air. Kenapa Ambo cinta sulit air? Itulah alasannya. Tetapi kalau misalnya ditanya, apa lebih pengen pulang ke Duri atau lebih pulang ke Sulit Air ya? Kalau bisa ditanya itu, Ambo lebih milih pulang ke Duri, tapi karena emosional Ambo dapetnya di Duri, ya kan? Nah itu tuh hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Dulu IPSA, mungkin orang-orang yang lahirnya dari Sulit Air, mereka ada emosionalnya dapat. Kalau di rantauan, mereka akan merasa seperti di kampung gitu, karena bertemu sama orang-orang yang sama-sama lahir besar di kampung, bertemu di kampung, besar di kampung. Jadi ketika mereka merantau ke daerah-daerah, ke ibu kota, ketika bertemu dengan saudara-saudara mereka satu kampung, mereka bahagia gitu. Sehingga terbentuklah organisasi-organisasi perkumpulan ini untuk menyatukan mereka gitu. Tetapi kalau kita-kita yang di perantauan ini, apalagi gitu yang perlu kita tarik mereka biar menyadarkan mereka bahwasanya jati diri kalian itu adalah adat kalian itu ya sulit air gitu, Minangkabau. Jangan lupa itu. Gimana caranya selain itu gitu? Ada nggak kira-kira strategi lain? Karena bakal ketutupi gitu. Paham nggak maksudnya? Orang bakal lebih milih mungkin lebih fokus ke organisasi kampusnya, sehingga organisasi IPSA dia nggak tahu nggak mau tahu gitu, bahkan nggak mau join gitu ya, karena merasa, duh ngapain sih masuk IPSA gitu. Bahkan ada yang bahkan mungkin ada yang menjelek-jelekan itu organisasi kampung tuh, norak-norak semua. Ada dong. Kita harus akui itu gitu. Nah, gimana caranya biar kita memaksimalkan gitu, memaksimalkan IPSA ini supaya lebih baik lagi ke depan? Kalau pandangan aku, memang selama ini kan yang problem yang paling sulit itu kan untuk merangkul, Pak. Di IPSA ini kan yang memang PR besar itu tentang masalah rasa kepemilikan, rasa ownership kalau bahasa ownership. Misalnya Pak, kita juga di IPSA ini kan sebenarnya kan tidak bisa juga memaksakan seorang anak itu untuk terjun, tapi bagaimana cara kita merangkulnya kalau menurut. Tapi memang PR Pak, kalau saya lihat di Jogja kayak gitu juga, kadang kan orang tuanya aktif, tapi anaknya tidak terlibat gitu loh. Nah, itu pun kita sudah mengusahakan gitu, di rapat-rapat pengajian, di kegiatan-kegiatan SAS lah yang melibatkan kita di IPSA Jogja gitu. Kita tetap menyampaikan komunikasinya gitu loh. Tolong anak-anak dari bapak-bapak, ibu-ibu mau dilibatkan gitu loh. Nah, mereka sebenarnya mau gitu loh. Kadang kan ada anaknya, kadang kan anaknya juga kadang nggak mau, kadang mau. Nah, itu sebenarnya PR sebenarnya, Pak.
sebenarnya yang salah itu bukan di IPSA-nya tapi balik ke diri masing-masing kalau menurutku. Nah itulah PR kuatnya rasa kepemilikan tadi, rasa apa ya, rasa kepedulian lah. Kalau dia merasa dia ada kepedulian tentang IPSA atau Nagari Sulit Air, Ambo yakin bakal dia terlibat. Tapi kalau orangnya acuh tak acuh, ya mau gimana lagi, karena kita sifatnya memang maupun dia aktif atau tidak di ADRT sudah jelas mereka tetap anggota gitu loh, karena sudah jelas dijelaskan bahwa kalau keturunan Sulit Air itulah termasuk anggota biasa gitu kan, jadi kita nggak bisa mungkirin itu. Nah itulah kelemahan kita, memang ya nggak bisa diobatin, balik lagi ke diri masing-masing kalau menurutku. Oke, Bajai mungkin sedikit. Sebenarnya saya cuma menambah sedikit untuk bagaimana supaya teman-teman teman-teman IPSA harus peduli dengan kampungnya. Sebenarnya harus diawali dengan pendidikan karakter yang benar kan ke teman-teman seharusnya. Nah itu kan harus dilakukan, mungkin cukup terlambat untuk sekarang kalau kita untuk melakukan pendidikan karakter tentang kepedulian terhadap nagari kita Sulit Air. Nah mungkin dari sekarang ini mungkin fungsi kita yang sekarang mungkin aktif, kita bikin program-program dari dini, mungkin dari anak-anak dari anak-anak ini waktu SD, SMP udah kita beri, udah kita ajak gitu, kita beri ya, udah dibawa gitu. Ya, salah satunya kan kita yang dari kecil ya Pak ya, dari kecil dikenalkan langsung gitu. Kalau dulu Ambo jujur Ambo nolak dulu. Nah itulah rasa kepemilikan lagi ya, rasa kepedulian tadi kan. Balik ke orangnya gitu. Lanjut Bajai. Sebenarnya di situ sih teman-teman. Jadi kita harus bisa lagi untuk menanamkan lagi bahwasanya kita ini ada orang Sulit Air gitu, walaupun kalian lahirnya bukan di Sulit Air, tapi setidaknya orang tua kalian itu orang Sulit Air, otomatis dia juga orang Sulit Air gitu kan. Nah penanaman pendidikan karakternya harus dimulai dari dini, dari umur SD, SMP itu udah ditanam bahwasanya tentang kepedulian Sulit Air tersebut. Nah ini mungkin fungsinya IPSA itu untuk merangkul itu, Ri. Mungkin dengan program-program yang kita bikin sekarang, contohnya dengan dibantu oleh SAS, orang tua kita supaya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anaknya. Sekarang ini kan orang tua, teman-teman terkadang udah terlena, udah terlalu kantor zone, udah di zona nyaman, di perantauan, sehingga dia udah nggak ingat lagi tuh kampungnya itu. Ya masuk ke, kalau menurutku cocok Pak. Sebenarnya Bang, itu tuh sudah diatur dalam ADRT. Iya. Kewajiban cabang-cabang setelah adanya konferensi itu tuh melaksanakan LDK 1, latihan dasar kepemimpinan 1. Itu kewajiban dari cabang-cabang. Tapi aku nyambung Pak. Jadi ada korelasinya Pak, bersinambungan terkait tiga kewajiban di setiap organisasi. Maksudnya di DPP cabang maupun SAS itu bisa Pak dilakukan kerjasamanya apa? Pengenalan gitu loh, pengenalan misalnya di DPP kan ada bidang pendidikan kan, bidang pendidikan, ibarat kata tuh taruhlah mereka sudah mengadakan membuat konsep atau program, terus dilemparkan atau menyuratin setiap cabang maupun di SAS cabang sana untuk ini loh, DPP ada program pengenalan tentang IPSA, tentang budaya atau bagaimana lah nanti konsepnya, melibatkan cabang dan ya ibarat kata tuh DPP itu sebagai fasilitator untuk merangkul gitu. Ayolah cabang dengan SAS cabang tersebut melibatkan anak-anaknya mengenal lagi IPSA gitu. Itu kan salah satu korelasi kan, komunikasi. Makanya tadi saya jelaskan 3 konsep itu tidak bisa dilepaskan, karena balik lagi suatu program ataupun pengenalan tentang IPSA itu ya dimulai dari silaturahmi, komunikasi dan konsolidasi tadi Pak. Jadi memang kita tidak bisa melimpahkan ke DPP aja atau cabang saja, tapi kita harus sama-sama gitu loh melakukannya gitu loh. Kalau memang kita ada rasa udah tahu nih kayak gini kendalanya, ya ayo sama-sama kita melakukan gitu loh. Apa yang kurang? Nah itu kita diskusikan lagi, makanya konsolidasi tadi. Oke, Ambo sedikit menyampaikan kalau untuk DPP IPSA bulan apa ya, ada Rizky kah di sini? Bulan semenjak kita awal mulai kepengurusan itu tuh divisi pendidikan dan organisasi itu udah menghimbau para korwil
Korwil menghimbau ke seluruh cabang-cabang untuk mulai mengadakan LDK 1 sampai bulan November atau bulan Oktober gitu. November tanggal 21. November waktu itu. Nah, kita itu upaya kita seperti itu. Memang kita tidak memaksakan, cuman itu lebih memudahkan gitu. Kalau misalnya cabang-cabang di daerah, tentu punya asasnya dong, tentu punya tokoh masyarakatnya dong, tentu punya datu-datunya dong di tempat. Nah, dari situlah memudahkan sehingga mereka bisa mengadakan kegiatan kecil saja, mungkin di musola atau mungkin di rumah, di gedung SAS. Adakan dimanfaatin waktu mungkin ya sedikit pengenalan tentang IPSA, kepemimpinan organisasi, kemudian pengenalan tentang budaya selir air, sehingga ya terlaksanalah LDK 1 tuh di cabang masing-masing. Tetapi teman-teman semua, insya Allah ini ya, kita tetap encourage teman-teman untuk mengadakan LDK 1. Insya Allah pada Rapimnas tahun besok itu kita akan adakan LDK 2 berserentak. Serentak LDK 2 ya. LDK 2. Tetapi LDK 1 teman-teman tetap Ambo mengencourage semua cabang-cabang, mengencourage juga dari Korwil tolong diinfokan seluruh cabang-cabang untuk dibantu mereka melaksanakan LDK 1. Alhamdulillah yang udah melaksanakan itu tuh Korwil 3. Korwil 3 serentak dari Korwilnya mengadakan LDK 1. Nah, mungkin teman-teman bisa mencontoh itu atau mungkin bisa dengan cara yang lama dari cabang masing-masing, atau mungkin di comply jadi satu dari Korwil, terserah nggak apa-apa. Nah, oke. Mungkin nih kita Bang Jay sama Ari, mungkin kita mulai sama-sama teman-teman kita dulu deh di sini. Ada Afdal, ada Cahya, ada Zaki. Kita nggak bisa nih nyapa yang nggak ada kameranya soalnya bingung, nggak ada namanya. Biasanya kalau di Zoom kan ada namanya Pak. Ada namanya, kalau sini nggak ada. Mungkin Cahya dulu deh dari Surabaya nih, jauh-jauh Surabaya. Bisa join Discord. Gimana caranya tuh? Cahya gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Wah, ini ketua IPSA Surabaya. Aduh. Enggak, tukang rusuh. Tukang rusuh. Ini contoh Cahya ini cinta selit air, namun besarnya di Surabaya dan jarang pulang kampung. Cahya, gimana? Itu. Apa kira-kira sedikit kata-kata buat teman-teman di sini atau untuk podcast malam Sabtu? Ya nggak ada sebenarnya. Ya bagus saya buat mempererat tali silaturahmi. Oke. Disupport ya, nanti insya Allah ke depan program-program di Discord ini event DPP IPSA hadir terus ya Pak Cahya dengan episode insya Allah kalau nggak repot. Ini bela-belain loh kan lagi ngawasin kan ditagih aja dari bos Yogyakarta. Tapi kalau aku mau cerita Pak, perjuangannya bagus Pak. Di Korwil 7 tuh dia yang selalu aktif gitu loh, merangkul kayak penggalangan dana itu kan, walaupun programnya tuh gagal. Itu suatu bentuk apa ya, apresiasi kita gitu loh. Berarti ada rasa kepedulian tentang program kemanusiaan itu, walaupun gagal ataupun gimana ya, namanya di organisasi kan proses Pak. Proses, betul. Berhasil belajar, atau tidak itu kan kita sama-sama belajar di situ. Nggak ada organisasi yang sempurna gitu. Nah, aku mengapresiasi dari kalau dia kadang orang-orang kayak si Cahya inilah yang buat untuk apa ya pendekatan emosional orang tuh cepet gitu loh. Kalau kulihat cepet gitu, yang lain-lain yang ngerangkul gitu. Sosok kayak dia ya, soalnya dari kecil Bang. Cahya, Zaki itu sosok penguatan emosionalnya bagus itu. Iya Cahya. Responnya apa kira-kira? Ya. Hah? Iya doang responnya. Sangat pasrah ya, kalau dibilang ya pasrah lah. Nah, emang dari kecil kan emang di organisasi. Dari kecil kan emang udah masuk organisasi di karate, terus lanjut jiu-jitsu, kenal organisasi. Jadi kalau masalah merangkul itu sering kemanusiaan. Nah, apalagi kan ini kan dari supporter kan juga, supporter volley kan juga sering kemanusiaan. Maka rasa kemanusiaan itu ada. Untung ya nggak menjadi ini. Kejauhan kemarin ikut nonton apa? Juara apaan? Di Kejauhan itu ikut nonton nggak ke sana? Kejuaraan apa?
Kejuruan. Iya, Kanjuruhan. Ya enggak lah, orang bentrok sama Rema kok. Waduh, iya. Surabaya emang nggak akur. Jangan, udah nggak usah bahas yang lain lah. Tapi dulu Jangan memang itu. iya sih. Plat L, Iya. ya, plat L kalau pergi ke Malang itu hati-hati aja. Dipaksa beli stiker. Sekarang kan ini, kalau mau ke Malang berangkat malam. Kemarin Malang berangkat jam 10. Jam 10 sampai sana jam 11 nggak ada jual-jual stiker. Oke. Mungkin nih ada Nurul, ada Rehan, ada Refriza dari Palembang, ada Zaki, ada Afdal. Masih buka toko Afdal? Masih belum ini, masih di mute. Apa? Masih dibuka kodanya itu. Atau ditutup? Masih. Enjoy saja, Pak. Pasti. Oke. Semoga Rame pelanggan. Tipe-tipenya Beko suruh Beko tipe pembali Beko suruh tunggu sebentar kok. Iya. Prioritas ya kan. Harus balance, Pak. IPSA Menggale itu harus balance gitu. Mungkin ada Zaki, ada Refriza, ada Rehan. Bang Jay mungkin ada sedikit ini kata-kata kita mau bahas apa lagi nih kira-kira? Pertanyaan mungkin, concern. Ya, kawan-kawan lah, kawan. Kalau dari pertanyaan nggak dari teman-teman ini, Bang? apa tentang budaya kita, pembahasannya emang kalau saya lebih mengarahnya emang bagaimana membangkitkan lagi minat teman-teman, membangkitkan lagi semangat teman-teman untuk tetap bisa melestarikan budaya kita gitu kan. Nah, mungkin kata ketua tadi dari kita mengadakan LDK, tapi menurut saya nggak cukup sekedar LDK gitu. LDK diadakan untuk anggota IPSA yang aktif gitu. Kalau dia nggak aktif nggak akan mungkin ikut LDK, benar nggak? Nah, bagaimana teman-teman yang nggak aktif itu supaya aktif lagi? Nah, caranya itu dengan komunikasi persuasif langsung ke mereka-merekanya, ke orang tuanya, ke bapak-bapak kita tas gitu, supaya pendidikan karakter teman-teman yang dari dini ini udah dilaksanakan. Nah, mungkin dari DPP sendiri, yang DPP pusat, kita bisa bikin tuh ketua untuk program-program tentang pendidikan karakter dasar buat teman-teman, supaya teman-teman ini paham nih, di IPSA ini bukan hanya sekedar organisasi doang. Organisasi mah secara general, secara umum pasti tahu kan. Tapi kalau untuk adat kita sendiri, orang nggak akan tahu tuh. Maka mungkin yang di IPSA sendiri pun mungkin nggak tahu bagaimana budaya kita kan. Benar nggak? Nah, pendidikan karakter dari awal itu harus kita lakuin. Menurut saya itu sih. Mungkin dari teman-teman. Jadi teman-teman semua, insya Allah DPP IPSA akan mensupport dan kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk terus mengadakan program-program, kegiatan-kegiatan yang selaras dengan ADRT, yaitu menghimpun dan mencerdaskan seluruh generasi muda Sulit Air melalui minat dan keinginan teman-teman dengan perkembangan zaman seperti ini. Jadi DPP IPSA saat ini memang cara kita untuk menarik minat dari seluruh anggota IPSA, mungkin ini bisa diterapkan di cabang-cabang maupun di Korwil, karena perkembangan zaman ini minat dari anggota IPSA itu tuh mulai berbeda. Kalau dahulu memang minat paling besar tuh di seni, tari menari, sepak bola. Sekarang berbeda. Jauh berbeda. Kenapa? Sekarang nggak semua orang yang bisa main bola, betul nggak? Nggak semua orang yang berminat main bola. Mungkin ada yang nggak berminat tari menari. Terus dengan cara apa kita menarik minat dari anggota IPSA itu sendiri? Kalau kita ajak, mungkin mereka bisa mau secara persuasif kan, tapi kita tidak bisa memaksa. Tetapi kita memaksimalkan itu semua, ditambah lagi dengan program-program yang menarik minat. Seperti kata Bang J tadi. Ada orang anggota IPSA yang hobinya main e-sport atau game Mobile Legend atau PUBG atau Free Fire atau game-game lain gitu ya. Mungkin dengan cara itu, melalui game-game itu kita bisa mengajak gitu, sehingga mereka bisa gabung, bisa ikut komunitas di IPSA, organisasi IPSA,
Nanti setelah mereka masuk di IPSA baru kita tanamkan kecintaan terhadap Sulit Air, kecintaan terhadap adat budaya kita. Mungkin teman-teman yang cewek lebih hobi apa ya sekarang ya, musik mungkin ya, menggambar, melukis dan sebagaimana banyak curhat itu kan salah kegiatan. satu bentuk itu kan. Nah betul, curhat mungkin bukan mereka mungkin nggak minat di tari atau apa, kita masuk di sana gitu, kita adakan kegiatan-kegiatan yang menarik minat mereka, kita ajarkan mereka cara mendesain mungkin ya, kita ajarkan bagaimana cara melakukan bisnis, mungkin mereka suka jual beli baju atau tinta atau misalnya apapun itulah bisnis-bisnis yang mereka anak-anak IPSA punya gitu. Kita buat kegiatan yang terkait dengan itu sehingga mereka ikut, nanti kita ajak masuk IPSA dengan program-program seperti itu, kita tanamkan kecintaan terhadap Sulit Air. Nah, kalau di IPSA Jogja tuh Pak, kalau kami yang menangnya itu karena kalau kita di IPSA Jogja tuh kita kayak saya di IPSA Jogja, kita dilibatkan di SAS. Itu solusinya, dilibatkan SAS tuh apa keuntungannya? Satu, komunikasi Pak. Jadi di SAS itu kan ada namanya bidang pemuda dan olahraga Pak. Nah itu kan pasti kepala bidangnya kan orang-orang SAS. Nah tapi kan anggota-anggotanya pasti melibatkan kita yang IPSA karena organisasi IPSA dan SAS ini tidak bisa dipisahkan. Gitu. Makanya kita ditugaskan untuk mengirim satu delegasi untuk masuk ke pengurusan karena di ADRT SAS juga tidak bertentangan karena yang bisa masuk ke SAS umur 17 tahun Pak. Jadi kemarin kita Mubes ikut tapi kita tidak terlibat terkait masalah dan lain-lain, kita mensukseskan saja. Nah kemarin kita untuk penguatan untuk merangkul anak-anak SAS Jogja itu kemarin kita melakukan family gathering Pak. Family gathering. Family gathering itu memang benar katanya, tidak sama kayak LDK yang diwacanakan DPP, tidak bisa dilakukan satu kali, harus terus-menerus dijadikan habit Pak. Karena kenapa? Itu manfaatnya tuh ya emosional, outputnya nanti dapat emosional, komunikasinya lancar. Nah kami kemarin family gathering kita melakukan lomba-lomba happy sama warga SAS dan anak-anaknya, sampai anak-anak SD loh Pak. Sampai anak SD. Itu. Nah cuman yang jadi kendalanya kendala kemarin itu terkait masalah pendanaan. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah. Nah dari pihak SAS-nya juga ingin melakukan kegiatan rutin, dijadikannya habit, itu kan salah satu hal positif gitu loh. Nah disitulah celah kita untuk merangkul anak-anaknya. Betul. Dulu kalau kita di IPSA Surabaya ya, kalau dulu di IPSA Surabaya itu keanggotaannya kurang dari 15 orang yang aktif ya. Ya Cahya, kalau dulu caranya kita setiap bulan itu tuh kita adakan 2 kali silaturahmi ke rumah-rumah warga, kita sebutnya door to door. Door to door silaturahmi. Kalau di Surabaya tuh besar dan challenge-nya, tantangannya di situ. Surabaya tuh besar banget. Bahkan itu tuh bisa mencakup Jawa Timur lah, karena anggotanya itu ada yang di Sidoarjo, ada yang di Surabaya. Dari Surabaya ke Sidoarjo itu 1 sampai 2 jam lah. Nah, jam, 2 jam sini Malang dong. Ya oke, 1 jam lah. Nah, nggak usah dijauh-jauhin lah. tapi kan lihat kondisi dong. Ada kalau macet gimana kan gitu. Kita estimasinya seperti itu. Estimasinya 1 jam sampai 1,5 jam lah. Kan kita nggak tahu kan maksudnya kondisi di jalan. Tapi intinya dengan jarak yang lumayan jauh dan anggota yang sedikit, minat itu kan makin berkurang. Karena kan tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang menarik yang membangkitkan cinta mereka atau membangkitkan keinginan mereka, itu sulit untuk menarik minat para anggota IPSA. Nah kita laksanakanlah itu door to door, kayak ke rumah warga, kita ngobrol sama orang tuanya, ajak dong anaknya ke IPSA gitu, sehingga ya alhamdulillah mulai menarik minat, namun ya nggak bertahan lama. Nah itu yang challenge-nya di situ, tetap konsisten, tetap menahan istiqomahnya itu tuh, tetap menahan anggota IPSA tetap mau bergabung, itulah tantangan-tantangan yang dihadapi seluruh cabang ya. Nah mungkin nih ada Reviza, ada Winda juga, bendahara kita, bendahara DPP IPSA. Waduh, kacamatanya bagus banget ya. Tutup lah. Gimana kabarnya Winda?
Bang, ini sambil nugas. Oke, ada Refriza. Refriza gimana kabarnya? Belum di unmute, belum di unmute. Suaranya nggak kedengeran. Oh. Alhamdulillah baik bang. Oke, alhamdulillah baik. Nah, kita lanjut bahas apa lagi kira-kira nih? Ya paling pengalaman sih, mungkin balik lagi sih apa, perbanyak. Kalau menurutku kalau di IPSA tuh jangan sampai kita tuh jenuh, bosan, tapi kita buat konsep-konsep baru gitu. Secara tidak langsung kami di IPSA Jogja juga jenuh Pak. Kalau dibilang jenuh ya jenuh, tapi kita tidak bisa yang menang itu orang SAS-nya udah ngerangkul gitu, udah mulai ngerangkul, ini ada kegiatan ini, ayo sama-sama gitu. Nah sampai saat ini kita selalu dihubungin Pak, walaupun itu dari alumni kan, alumni kayak ada pengurus DPP SAS dan lain-lain, itu kan banyak komunikasi dengan kita kan, kami ada kayak gini. Cuman yang selama ini yang kami jalankan sekarang dari apa ya, alumni itu tetap kami menjalankan silaturahmi, tapi kalau untuk anak-anak generasi selanjutnya itu kita kita mensupport kegiatan SAS. Disitulah celah kita untuk merangkul anak-anaknya Pak. Ini sedikit case yang sering ditemukan di IPSA manapun, di cabang-cabang. Ambo sering mendengar keluhan dari anak-anak IPSA, kenapa mereka tidak lanjut lagi di IPSA? Karena kebanyakan, ini ya, bukan soal jenuh saja. Ternyata, kenyataannya seperti ini, ketika ada kegiatan SAS, memang IPSA memang harus membantu. Karena kita sebenarnya independen teman-teman. IPSA itu independen, organisasi independen. Secara emosional kita terikat, karena nggak bisa dilepas. Kita itu sebagai kadernya dari SAS. Bagaimanapun IPSA independen ya gitu ya. Tetapi alumni IPSA itu pasti akan masuk ke SAS gitu. Penghujungnya kelanjutannya di SAS. Nah gini Pak Ari. Setiap kegiatan SAS muncul atau ada kegiatan SAS, seringnya itu tuh IPSA itu dijadikan pekerjaannya gitu loh. Tahu nggak? Disuruh angkat-angkat, disuruh bawa ini, bawa itu, sehingga apa ya? Mereka banyak yang mengeluh seperti ya, wah ambo kami cuma disuruh angke-angkenya Pak, gitu kan. Male lah IPSA setiap ada kegiatan SAS, kita dipaksa untuk ikut bergabung, ikut kontribusi, tapi kita cuma disuruh angkat gitu. Ketika disuruh membahas program kegiatannya seperti apa, kita nggak dilibatkan. Nah itu kan sering terjadi, kita temukan, betul nggak? Kita sering temukan. Nah kira-kira solusi itu gimana sih? Kira-kira kalau dari Jogja? Kalau Jogja sudut pandang aku berbalik Pak, aku pakai konsep terbalik. Maksud konsep terbalik itu aku memandang bahwa SAS itu adalah induk samang Pak. Dalam bahasa Awak itu kan SAS itu induk samang Awak, karena induk kandung kita kan ada di rantau masing-masing. Misalnya kayak kami Jogja kan di rantau, 2 kali merantau lah jatuhnya, sulit air ke Sungai Lilin ke Jogja gitu. Kalau kita balik ke dalam pengabdian atau menghargai seorang tua, ya namanya induk samang itu kan ya mau tak mau kita sebagai anak kita harus melihat kacamata positif. Tapi kan kebanyakan anak-anak IPSA sekarang melihat bahwa disuruh itu dianggap kita sebagai hal yang negatif. Kalau menurutku hal yang disuruh sama induk samang itu salah satu bentuk pengabdian kita Pak. Maksudnya kita sebagai anak yang bertaat kepada orang tua gitu. Nah itu salah satu kan ajaran itu kan, bentuk ajaran bahwa kita tuh orang tua dan anak itu tidak bisa dilepaskan. Masa kegiatan orang tua juga yang ini kan. Nah, jadi kita harus melihat itu dari segi positif. Kenapa orang tua melibatkan anak? Ya karena tanggung jawab anak itu harus mengikuti apa arahan orang tua. Nggak mungkin kalau orang tua itu mendidik anak yang jelek, nggak mungkin gitu loh. Nah kalau aku melihat apapun yang dilakukan SAS selama ini ya kita support, dan kami pun di Jogja tidak pernah sakit hati gitu. Malah ada mahasiswa kami di asrama mau di DO Pak, aku nggak menyebutkan nama, itu bentuk kasih sayang orang tua kami, ditolong Pak, apalagi di pengurusan DPP SAS ada dosen juga yang ngajar di sana kan, dibantu. Itulah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kita. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kayak arisan, pengajian SAS itu kan kegiatan rutin mereka kan.
jangan dipandang itu hal sepele, tapi lihat apa pesan yang dilakukan gitu loh. Ya, kalau aku melihat kegiatan itu satu penguatan, menyatukan, kan banyak itu hal-hal yang positif. Apalagi kegiatan pengajian itu kan kegiatan yang positif. Apalagi kan kita orang Minang kan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Kegiatan itu kan yang berkaitan tentang keagamaan itu kan suatu hal yang positif. Tidak ada kegiatan SAS yang merugikan kita kalau menurut aku. Karena itu suatu apa yang diprogramkan dengan SAS, anak ya harus terlibat gitu. Itulah bentuk pengabdian. Berarti kita maksudnya seluruh anggota IPSA jangan melihat hal sesuatu itu dari kacamata negatif aja gitu. Tetapi lihatlah dengan kacamata yang positif. Tapi Ambo satu tambahan Ambo. Itu nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup untuk menerima itu tuh nggak cukup dengan hanya kan kita mau taat pada orang tua, nanti insya Allah ada timbal baliknya lah, kita nanti ditolong ketika kita kesusahan atau saat kita melaksanakan kegiatan kita tuh disupport secara finansial. Bukan hanya itu tidak cukup ternyata. Kenapa tidak cukup? Karena mungkin teman-teman juga tidak ada mungkin keminatan mereka untuk membuat program dan dibantu sama SAS, mungkin mereka juga nggak butuh mungkin, karena mungkin mereka merasa mereka bisa independen dengan mencari sponsorship atau mencari ini bisa aja kan. Tapi kenapa tidak cukup? Ternyata kita bisa melihat dengan menilai dengan usaha apa yang kita harus lakukan. Kalau semisal dulu teman-teman terhadap SAS, mungkin untuk cabang-cabang ya, kalau misalnya teman-teman seringnya hanya dilibatkan dalam proses angkat mengangkat, persiapan, disuruh bawa ini, bawa itu, disuruh angkat kursi dan sebagainya, gak apa-apa, laksanain aja dengan kacamata positif tadi. Tapi jangan lupa, anak sebagai bapak, tapi jangan lupa teman-teman juga bisa kok untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan. seperti ini. Ketika SAS ingin mengadakan sesuatu, bilang, Pak, kami ini anak IPSA udah besar-besar semua loh, kita udah bisa membantu dalam segi pemikiran. Mungkin kalau kegiatannya awalnya cuma nilainya 5, dengan dilibatkannya pemikiran anak IPSA bisa jadi 10 kan? Ya, betul. Maksimal gitu kegiatannya. Jadi teman-teman bukan hanya terlibat dalam kesuksesan itu bukan terlibat dalam mengangkat-angkat aja kegiatan fisik, tapi teman-teman juga ikut gitu andil di pemikiran. Nah, itu menurut Ambo adalah sesuatu yang harus dilakukan juga. Jadi kita nggak bisa hanya terima dari kacamata positif yang tadi itu, terima disuruh-suruh apapun, tapi kita harus melibatkan diri gitu. Emang setiap cabang ada dinamika permasalahan masing-masing. Tapi kalau kulihat terkait, aku mencontohkan apa yang terjadi di IPSA Sungai Lilin dengan IPSA Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan sama SAS, kalau kami alhamdulillah nggak tahu dari cabang lain kan, maksudnya kami tidak dikurang tidak dilebih lah, maksudnya apa yang kami sampaikan, setiap kegiatan SAS itu bukan urusan angkat mengangkat aja Pak, kegiatan apapun kami dilibatkan dari segi pemikiran maupun tugas menugas gitu loh. Satu contoh misalnya kegiatan pelantikan kemarin itu salah satu MC-nya anak IPSA. Itulah salah satu bentuk pembelajaran. Di IPSA itu bukan sekedar kumpul aja, tapi belajar gimana dia jadi MC. Si Zaki kayak gitu juga kemarin, kegiatan pengajian dia jadi memang mungkin kita nggak tahu kan permasalahan di cabang. Kalau kami alhamdulillah Pak, mungkin ya itu karena kami berani menyampaikan aspirasi, berani membantu ya, karena kami dianggap bisa ya, kita dikasih peluang Pak untuk itu. Nah, aku lebih suka dengan IPSA Sungai Lilin Pak. Apa Pak kesukaan aku? Mereka memang untuk kumpul-kumpul formal nggak pernah Pak. Tapi kalau dari ada agenda yang mendadak lah, ibarat itu terkait ya tentang musibah, salah satu tentang musibah lah, tentang warga SAS yang mengenai musibah atau meninggal dunia, itu tanpa instruksi apapun anak IPSA Sungai Lilin itu bersedia untuk terlibat dalam apapun yang dialami sama keluarga duka Pak. Nah gitu, mereka ada yang gali kubur, besok mereka tuh sudah menggali kubur tuh mereka balik, terus tanpa instruksi pulang, mereka tuh datang di pengajian itu secara sukarela membantu. Itu kan salah satu bentuk
solidaritas kita, asas kekeluargaan kita, raso pareso kita ke empati gitu. Nah, itu salah satu bentuk yang ku banggakan di IPSA Sungai Lilin itu satu. Kedua, IPSA Sungai Lilin itu banyak Pak kerjasamanya dengan organisasi lain. Salah satu contoh Irmas. Itu kan Afdal itu termasuk pengurus Irmas lama itu. Afdal itu selalu pelaku. Nah, pengurus Irmasnya mereka terlibat tentang keagamaan. Kalau mereka di IPSA Jogja mereka terhambat tentang guru, mereka masuk di Irmas, belajar di situ. Nah, di bulan Ramadan kemarin yang 2021 kemarin, anak-anak IPSA terlibat jadi panitia di baik itu di Irmas itu, baik di gedung SAS Sungai Lilin terlibat jadi marbot, jadi MC. Itulah salah satu bentuk ya, karena kita menjual kemampuan kita ke warga SAS gitu. Nah, terus banyak sih olahraga tanpa apapun mereka disupport. Semuanya Pak, semuanya. Baik itu dari segi kemanusiaan, keagamaan, sosial. Mereka tuh selalu inisiatif gitu loh. Jadi kalau menurutku balik lagi ke diri kita, kalau kita mau menghidupkan IPSA itu ya harus ada rasa kepedulian dulu, rasa kepemilikan dulu gitu. Baru. Jadi semoga apa yang terjadi di cabang-cabang lain IPSA Sungai Lilin bisa jadi contoh ya buat kalau menurutku contoh. Jadi kalau misalnya organisasi perkumpulan ini, kepemudaan bukan sekedar ini, kumpul, Pak. Bukan hanya sekedar kumpul, happy-happy, tapi kita memberikan dampak manfaat ya kepada masyarakat sekitar cabangnya, juga ke Sulit Air khususnya. Nah, IPSA Sungai Lilin ini bisa menjadi contoh. Jawaban dari yang tadi tuh teman-teman, kalau misalnya ada yang ngerasa aduh, kalau di IPSA kayak aja kayak koko. Enggak kok kawan-kawan. Itu bukan satu hal yang pasti teman-teman dapatkan di IPSA, tapi teman-teman bisa mendapatkan hal-hal lain, manfaat lain gitu. Mungkin di saat ini memang tidak dapat peluang, mungkin dengan kegiatan lain kawan-kawan dapat peluang itu. Dan kami pun di Jogja menerapkan apa yang sudah diterapkan di IPSA Sungai Lilin, Pak. Salah satunya Datuk di Sungai Lilin kan itulah Datuk satu-satunya kami terlibat dalam kegiatan penguburannya, kegiatan komunikasi warga SAS yang banyak yang warga SAS yang di sana tidak tahu lokasi makamnya. Itu kan kita salah satu bentuk kita komunikasi kita dengan warga SAS. Terus terkait masalah kita menyuarakan ayo yasinan, itu memang ada Pak. Jadi kalau kita ada musibah di cabang masing-masing, itu harus ada rasa kemanusiaan. Itu udah jadi tradisi sebelum aku masuk di Jogja juga, itu udah diterapkan. Apalagi tentang masalah silaturahmi ke rumah rumah warga itu udah masuk tradisi gitu. Tapi ada satu hal yang menarik nih teman-teman, di DPP IPSA saat ini ada satu anggota, ya ampun nggak usah perlu sebutkan inilah, dia merantau ke Jakarta ya, dari Lampung juga, dia merantau ke Jakarta dan dia mengakui dia sangat aktif. Ini Ambo akui ya, kalau Ambo mengakui kalau dia itu sangat aktif, sangat membantu, sangat bermanfaat. Karena apa alasannya? Ternyata dia mengakui kalau misalnya dia di Jakarta ini memang nggak ada lagi keluarga dia selain IPSA gitu. Nah, kita coba tanamkan ini nih di seluruh anak-anak IPSA di seluruh Indonesia, di cabang-cabang. Mereka pasti ownership tuh dapat jadinya ketika itu terjadi gitu. Ketika ada keinginan, ini salah satu keluarga gue loh di IPSA. Di IPSA inilah di rantau ini siapa lagi kalau bukan Sulit Air gitu. Orang-orang keturunan Sulit Air, keluarga kita di Sulit Air gitu. Oke, tadi kalau nggak salah ada Pak Arif nih. Pak Arif masih ada di lokasi? Ketua Korwil 6 tadi. Ketua Korwil 6, kayaknya udah cabut lagi ya? Udah cabut lagi. Tapi balik lagi Pak, kita bukan semata-mata untuk sibuk mengurus tentang internal saja, tapi bagaimana kita untuk memperkenalkan IPSA ini ke keluar gitu. Itu kan yang diimpi-impikan dengan pengurusan sebelumnya gitu loh. Baik itu pengurusan Ilham maupun dengan Bang Ferli gitu kan. Ya terserah kalian mau gimana cara kalian untuk kalau bahasa hukum dagang itu marketing ya. Marketingnya gimana? Ya kita mungkin gini Pak, coba dibaca chatnya, ada teman-teman bertanya melalui chat, mungkin bisa disampaikan di sini gitu. Nah, jadi ada pertanyaan, jadi teman-teman yang mau bertanya boleh diketik aja. Jadi kita bisa kalau malu. Oh iya.
Sorry, Betul. sorry, Ini ada sorry. pertanyaan nih Pak Soalnya Ketua. Baru nggak sadar kalau Oke. notifnya di Ada atas. pertanyaan bisa dijawab langsung kan? Oke, boleh, boleh. Oke, ya. Thanks. Nah, lanjut ya, lanjut sebelum kawan-kawan yang di via chat belum bertanya, aku nyambung juga Pak. Maksudnya selain kita sibuk menguruskan internal kita, baik itu secara internal IPSA maupun dengan SAS-nya, tapi saya kayak bukan kita di sini untuk membanggakan cabang masing-masing, bukan, tapi ini sebagai dorongan gitu, motivasi. Di IPSA Jogja, tanpa kita mengenalkan diri, mereka udah kayak, IPSA nih organisasi gadang loh, sampai kayak kami diundang sama wakil gubernur kemarin. Kami cuma menjelaskan kami dari Sulit Air, gubernur itu sudah kayak, wah, ada juga rupanya di Jogja gitu. Kayak, berarti memang IPSA dan Sulit Air ini dan SAS ini memang udah bagus di mata orang-orang gitu loh. Nah, dan kami pun berproses bukan di internal aja Pak. Kita ada namanya mitra kerja Pak. Mitra kerja itu di Jogja itu, di Baunangun Sultan. Jadi kita tuh masuk di paguyuban, walaupun dari segi umur kita yang lebih tua, tapi dari segi legalitas kita kan kebanyakan mahasiswa Pak. Di Jogja itu mahasiswa. Jadi kita masuk ke IKPM Sumbar. Disitulah bentuk pengenalan IPSA kita, berproses kita di organisasi kedaerahan dan mengenalkan budaya. Di situ pun kita belajar, bukan mengenalkan aja. Bukan sekedar kita mengenalkan negara kita mengenal daerah masing-masing juga di Sumatera Barat gitu. Itulah salah satu. Mungkin kayak di Jakarta kan ada juga itu perkumpulannya. Kan setahu aku kalau perkumpulan yang kayak di Jogja itu ada di Jakarta sama di Jawa Barat gitu, setahu saya gitu. Nah, mungkin kawan-kawan yang di cabang yang di ruang lingkup Korwil 6 bisa melakukan mitra kerja gitu loh. Bentuk proses kalau memang bukan nggak dikasih sama orang SAS, tapi belum rezekinya peluang untuk berproses di SAS untuk kayak, aku bisa ini loh, aku bisa MC tapi aku tidak dikasih kesempatan. Ya nggak apa-apa, mungkin kerjasama dengan perkumpulan orang Minang di luar itu salah satu bentuk kita untuk terjun apa yang kita punya. Nggak harus di perkumpulan Nggak juga. harus di internal. Kegiatan IPSA yang dibuat oleh cabang sendiri kan bisa mereka melaksanakan peran itu. Jadi MC atau misalnya jadi marketing atau misalnya cari sponsorship atau misalnya mengatur pengeluaran, anggaran dan sebagainya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari ini ya, dari mungkin nih Pak, podcast ada pertanyaan nih dari teman-teman, dari Rehan. Rehan tanya nih, gimana Pak cara mengubah sudut pandang dari muda-mudi Sulit Air agar organisasi IPSA ini menjadi hal yang menyenangkan gitu. Kadang kan teman-teman ya masuk organisasi, tiba di organisasi jenuh gitu kan. Nah, bagaimana sih hal-hal yang bisa buat teman-teman tetap menyenangkan dalam organisasi gitu? Nah, ini pertanyaan dari Raihan nih. Oke. Mungkin bisa dijawab nih gestar kita Ari nih. Kalau aku jauh diundang dari Jogja ke sini kan. Pertanyaan tadi gimana cara mengubah sudut pandang? Kalau aku gini, agar orang itu tidak lari lah, bahasa kita itu kan tidak lari dari IPSA. Ya kita harus menghargai dia gitu, menghargainya bentuk apresiasi aspirasi. Misalnya kita ada egoisan. Sebenarnya di kita juga harus menyadarkan diri. Kita kadang di pengurusan tuh kadang selalu egois Pak, selalu egois, tidak mendengarkan kawan-kawan. Nah itulah kadang kawan-kawan itu tidak mau berproses kadang itu. Nah kalau aku hargain teman-teman di pengurusan, dengar apa yang mereka inginkan dan wujudkan gitu loh. Dan kalau misalnya itu tidak sesuai, kasih jalan tengahnya gitu loh. Kalau menurutku untuk kawan-kawan yang di cabang masing-masing, kalau misalnya mereka ada kendala, kadang kan mereka tuh kadang pemalu Pak, kadang ada mereka tuh pengen ini tapi tidak diwujudkan. Nah kadang sakit hati, aku ada keinginan kayak gini nggak mau, ya udahlah itu Pak yang kayak gitu. Nah yang malu nih ya misalnya kayak aku kan agak kurang Pak komunikasi dengan perempuan gitu. Nah jadi kita malu Pak, agak segan karena terkait masalah umur kan. Jadi aku tugaskan sama BPH. Kadang kan aku yang ngechat yang perempuannya yang kita lihat dalam berapa pertemuan ini yang menurut kita sebagai jantung dia gitu. Kalau nggak ada dia nggak bakal datang nih teman-temannya gitu. Nah dia yang kita rangkul gitu, kepalanya gitu. Nah disitulah penguatannya. Tapi tetap
merubah sudut pandang orang itu tetap kita harus menghargai pendapat kawan-kawan gitu loh. Oke. Mendengar pendapat kawan-kawan, baik itu tidak misalnya oke lah, kadang programnya itu kadang berat bagi kita, tapi mereka pengen ya, maksudku ya dihargain dulu loh, dihargain, didiskusikan sama kawan-kawan. Kalau memang tidak sanggup ya dilepas. Kalau jangan melakukan program yang menurut kita itu menjadi beban, jangan. Karena di IPSA itu kita bukan untuk menyulitkan diri sendiri, tapi kita di sini berproses buat belajar gitu loh. Nah, itu. Menghargai sih kalau aku merubah sudut. Pertanyaan Rea ini bagus banget sebenarnya, dan Ambo ingin memberikan sedikit juga pandangan Ambo ya, pandangan Ambo sebagai Ketua Umum DPP saat ini, dan Ambo sudah menjalankan itu. Apa yang Ambo kita dengarkan dari Pak Ari tadi itu tuh udah sesuai, sudah bagus, dan Ambo ingin menambahkan juga, mungkin ingin menambahkan. Jadi apa yang kita terapkan di DPP IPSA, kita menerapkan itu gitu. Ini bisa juga diterapkan kepada seluruh teman-teman yang nonton nanti di YouTube, baik yang hadir di sini nanti yang nonton di YouTube bisa diterapkan gitu. Jadi kalau dari DPP IPSA kita memberikan kepercayaan penuh gitu. Ketika teman-teman yang nggak percaya terhadap anggotanya sendiri, terhadap Kadif sendiri, itu akan sulit gitu buat teman-teman bisa mengharapkan ke depannya mereka akan terus berada di IPSA ini. Karena IPSA ini organisasi sosial gitu. Kita nggak bisa mendapatkan uang di sini, kita nggak bisa mendapatkan benefit kecuali teman-teman lah yang memberikan sesuatu untuk IPSA gitu. Dengan apa? Dengan kapabilitas, kemampuan yang teman-teman punya gitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti ya nanti itu pertanyaan selanjutnya ya. Memberikan kayak kesempatan teman-teman pada saat rapat, memberikan kesempatan teman-teman untuk berpendapat, memberikan saran dan masukan, memberikan sedikit kritik atau apapun itu, evaluasi, itu tuh adalah salah satu salah satu cara untuk memberikan impact kepada teman-teman semua. Oh, gue terlibat loh di sini, gue bisa melibatkan diri dengan pemikiran-pemikiran gue. Jadi sehingga ketika IPSA itu ke depan mereka nggak jenuh, karena gue bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu gitu, dipercaya untuk mengatakan sesuatu. Dengan hal kecil seperti itu tuh sudah memberikan kesempatan, dan itu bukan hanya untuk bertahan di IPSA ya, tapi untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Ya, nggak semua orang yang bisa berbicara di forum, betul nggak? Iya. Teman-teman mungkin masih ada yang malu, dan itu sudah terlihat di DPP IPSA. Mungkin teman-teman yang sebagai pengurus DPP IPSA sama-sama melihat ya. Mungkin dulu dia nggak mau ngomong, malu. Tapi kalau ketika kita persilahkan dan kita menghargai itu, mereka mulai bisa ngomong, berbicara, memberikan pendapat, memberikan masukan, kritikan, bang seperti ini bang, dan itu yang kita kembangkan. Itulah anak-anak IPSA itu, disitulah tujuan ADRT itu kan itu. Kalau teman-teman nggak ada kesempatan untuk memberikan kesempatan ke anggota, nah kemudian dengan kegiatan-kegiatan, ini lanjutan ya, dengan kegiatan-kegiatan ketika teman-teman melaksanakan kegiatan, cobalah diberikan kesempatan buat teman-teman, halo Pak Rizky, berikan kesempatan buat teman-temannya lain untuk menjadi ketuanya gitu. Ketika jadi ketua, kasih kepercayaan itu, jangan intervensi terlalu jauh gitu. Mungkin bisa diberikan semacam masukan, saran, tapi jangan intervensi, biarlah mereka merasakan bagaimana menanggung tanggung jawab. Itu adalah proses belajar, dan itu teman-teman bisa dapatkan di organisasi IPSA, dan insya Allah itu menjadi salah satu minat atau salah satu upaya kita mengembangkan diri di IPSA ini, sehingga teman-teman kadang ada orang yang nggak mau di IPSA karena mereka tahu nggak dapat apa-apa gitu. Mereka tahu nggak ada. Gua masuk di IPSA cuma angkat-angkat doang tadi misalnya ya, tapi gua nggak ada improvement dari gua nih. Gua tetap nggak bisa ngomong, gua tetap malu kalau misalnya ngomong di depan orang banyak. Gua masih nggak bisa ngatur manajemen orang misalnya kan, ngatur rapat bagaimana, notulensi seperti apa, mengatur anggaran nggak tahu caranya bagaimana. Kita libatkan teman-teman itu, kita kasih kepercayaan. Namanya proses belajar tentu tidak perfect, tapi itu kita kasih pembelajaran di sana. Kalau misalnya ada yang salah, kita kasih tahu, oh ini loh yang benar kayak gini, kayak gitu caranya. Nah kemudian kegiatan-kegiatan kita lakukan baik di DPP, di cabang maupun di Korwil, yaitu tuh kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Tadi itu maksudnya apa? Menyenangkan bukan berarti bukan jadi itu menyenangkan bagi orang lain gitu. Menyenangkan bagi kita belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Nah yang pasti teman-teman harus
melihat itu. Kenalilah anggota teman-teman, kenali minat teman-teman anggotanya masing-masing di daerahnya masing-masing, baik di DPP, baik di Korwil, baik di cabang-cabang masing-masing. Kenali anggotanya, kira-kira mereka maunya apa, kapabilitas mereka apa, kemampuan mereka apa gitu. Pak Kemal, Pak Ari, Pak J, nongkrong di Mie Aceh Dakek Rel Bukit Duri lah, Beko. Nanti abis Oke, ini insya kita Allah di sini ya. sukseskan dulu program DPP nih, ngobrol-ngobrol. Kita sukses dulu episode 1 ini. Agenda ini kan. Biar kawan-kawan nggak canggung main Main Discord. main DC ini Iya. kan. Jadi, Tapi tetap Pak, aku mencontohkan si Zaki, Pak. Oke. Si Zaki ini kan kalau aku, sudut pandang aku, bukan aku nganggap apa ya, Zaki ini kelebihannya di eksekutor, Pak. Maksudnya dalam segi kegiatan dia bagus, Pak. Tapi kalau dia disuruh ngomong, apalagi kayak beda-beda ADRT, nah dia pusing. Tapi dia tahu isinya, Pak. Dia tahu. Nah, disitulah kita menghargai orang. Setiap orang itu Ya, punya punya kelebihan dan kekurangan kekurangan. masing-masing. Nah, kadang kan dari kekurangan dia itulah, kadang kan tanpa dia pun, kalau misal dia nggak ada, itu organisasi bakal mati. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tuh kadang kan ya kita harus menghargai kelebihan kawan-kawan dan menghargai juga kekurangan. Kadang kan kelebihan dia itulah yang kita butuhkan. Contoh si Zaki. Ambo jujur, Pak, kalau ada Zaki, Raffi dan si Rian, sama ada namanya ada padusi namanya Hasana, Pak. Nah, itulah kepala untuk yang Ipsawatinya. Kalau ada orang Bampe itu mungkin mati. Tapi masih kalau kita ingat-ingat ya, pada konferensi tahun ini, Ya, tahun kemarin ini cerita ya teman-teman ya. Ambo setelah konferensi itu tuh kita duduk di ya, kode itu kayak Pak budaya Jorong. itu ya. Kode Pak Jorong, kita bahas itu, kita kupas semuanya tentang IPSA. Mulai dari tentang konsep, tentang ada yang pemikir, ada konseptor, ada eksekutor. Ya. Kenapa eksekutor dan konseptor itu harus bergabung di satu kepengurusan? Kenapa tidak boleh konseptor semua, nggak boleh eksekutor semua? Karena itu ya. Kita sempat bahas itu ya. Iya, bahas itu. Mungkin next episode kita bakal cerita-cerita tentang itu lagi ya. Nah, mungkin ini kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Ari. Itu di tag-nya Bapak tuh. Wah, langsung di tag. Tag tuh. Rizky Zulkarnain. Pak, izin tanya, kenapa ya Pak sering pemikiran anak muda itu jarang diterima sama yang tua? Contoh, kayak kita anak IPSA ngasih pemikiran kita ke orang SAS, jarang diterima gitu Pak. Siapa mulai jawab nih? Mulai, Bapak dulu. Ambo, kalau Ambo terkait masalah tidak dihargai atau tidak didengar, banyak. Kalau dari kami ya, contoh, kami misalkan jangan jauh-jauh Pak, terkait masalah pendaftaran gula hitam. Gula hitam itu IPSA Jogja dari 2018 memperjuangkan itu sampai ngubungin Pak Ilham untuk minta surat kuasa ke Bu Alek. Itu dapat dari Pak Ilham. Nah, sedangkan kami kesulitan segi support. Alasannya yaitu tadi, kenapa kita nggak selalu, ya kalau menurutku itu bentuk proses Pak. Kalau mampu pendewasaan kita, ya nggak semua apa yang kita inginkan itu berjalan dengan mulus. Tapi kita terus bersabar gitu loh. Begitupun kami dengan alumni. Di situ kan ada grup alumni juga. Kalau di SAS itu dia sebagai delegasi kalau nggak salah. Ayo tuh di pengurusan SAS di situ. Nah, kami banyak Pak suara-suara kami, pendapat-pendapat kami yang tidak didengar gitu loh. Tapi kami tidak menyerah di situ Pak. Kami berusaha. Alhamdulillah. Kami banyak dijatuhkan terkait masalah program di kampung kemarin Pak. Makanya kami melibatkan ketua DPP yang lama waktu itu, Pak Ilham, Pak Sekjen dulu juga datang. Ayolah, kami di sini bukan atas nama IPSA Jogja, kami cuma sebagai inisiasi, tapi tetap yang kita jual ini IPSA 1, nggak ada yang lain, bukan IPSA Jogja, bukan IPSA Bandung, bukan DPP, tapi ini nih program IPSA. Nah, makanya saya kemarin mengajak ketua DPP, ayolah Pak, mewakilin DPP, ayo dengan Pak Sekjen. Alhamdulillah disupport sama DPP dengan warga SAS. Kami buktikan sama alumni orang yang tidak memberikan tidak respect lah apa yang kita inisiasikan gitu. Nah, setelah itu mereka ada bentuk kepercayaan Pak setelah itu. Karena setelah awalnya dia tidak percaya, karena kita buktikan, alhamdulillah sampai sekarang kita dipercayakan terus. Kadang kita lagi free Pak, tahan di telepon, ayo main badminton, ayo ketemu udah. Jadi IPSA itu bukan ngadain program aja, tapi
gimana cara kita mendekatkan sama orang tua walaupun dengan satu orang gitu loh. Itu salah satu bentuk hal yang positif gitu. Jadi kalau menurutku sabar, intinya kalau kita memang tidak dihargain, apalagi pendapat kita yang tidak dihargain dengan warga SAS, bukan warga, maksudnya oknum lah, kita bukan menjelekkan SAS-nya, tapi oknum, misalnya oknum ini tidak menghargai apa pendapat kita, ya udah kita buktikan gitu loh, kita buktikan sampai sekarang pun perjuangan kita tentang masalah gula hitam tidak support gitu loh ke Haki. Rizky Zulkarnain, ini pertanyaannya juga berat, bukan berat juga, tapi bagus pertanyaannya bagus, dan implement dari pertanyaan ini bukan hanya ke SAS ya, bukan hanya soal SAS dan IPSA, tapi ke general. Teman-teman bisa menerapkan ini untuk ke general, bukan hanya di IPSA. Karena ini loh teman-teman, kalau menurut Ambo, orang tua itu bukan orang yang sudah dewasa ya, yang sudah berumur, yang sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih lama. Mereka cenderung melihat resiko, ya, menghindari resiko yang tinggi. Oke. Perbedaannya dengan anak muda berani mengambil risiko. Itu perbedaan umum, karena kan kalau kata Roma Irama, kalau anak muda itu apa, berdarah apa? Saya tidak paham kalau tapi tetap jiwa muda kita jiwa itu yang berapi-api. Ya itu, berjiwa yang berapi-api. Nah, gini, jadi kalau misalnya orang tua cenderung memikirkan, cenderung menghindari resiko, kalau anak muda sebaliknya, kita itu mau mengambil resiko. Makanya dulu waktu zaman kemerdekaan itu tuh Soekarno langsung kan diculik kan sama anak-anak muda saat itu, pemuda saat itu di Rengas Dengklok untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu adalah sedikit contoh kenapa anak muda itu lebih memilih resiko. Nah, caranya bagaimana Bang biar suara kita tuh didengar oleh orang tua? Kalau misalnya di SAS, ya orang tua di SAS. Kalau misalnya di organisasi-organisasi lain, alumni kita, senior kita, bagaimana caranya biar mereka bisa mendengarkan? Pertama, teman-teman, kita itu harus siapkan riset. Teman-teman lakukan riset. Jangan asal ngomong misalnya kayak, Pak, kayak gini Pak. Tapi teman-teman nggak bisa membackup saran atau argumen yang teman-teman punya. Lakukan riset. Misalnya, teman-teman ingin kegiatan SAS dan IPSA itu tuh yang sejalan gitu. Mungkin ada saran mau adakan lomba ini gitu, lomba e-sport misalnya Mobile Legend. Ternyata orang SAS domino lah, agak sinkron. Kan kalau misalnya orang SAS mungkin dia milihnya domino, tapi kita milihnya e-sport gitu kan. Terus misalnya teman-teman punya saran itu, teman-teman lakukan riset gitu. Kira-kira apa ya yang alasannya kuat kenapa kita harus mengadakan ini gitu. Teman-teman lakukan, kenapa, mengapa, apa, kan 5 pertanyaan itu 4W, 5W, 1H kan, 4W 1H gitu. Teman-teman maksimalkan di sana, punya standing yang kuat, punya alasan yang kuat, sehingga ketika ditanya kenapa, mengapa, teman-teman bisa jawab di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus bercermin juga gitu. Teman-teman harus bercermin. Ketika teman-teman punya track record yang buruk, ya, maksudnya apa? Misalnya teman-teman sudah pernah melakukan kayak seperti merusak kepercayaan dari orang-orang tua kita. Misalnya teman-teman disupport untuk tim bola, ternyata waktu misalnya ada pengajian, ada ini teman-teman hilang gitu. Atau misalnya ditanya LPJ-nya mana? Kemarin kan kita nyumbang sampai 10 juta nih. Kemana pertanggungjawabannya? Sehingga teman-teman nggak dipercaya lagi gitu. Harus percaya, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita harus jujur kepada organisasi kita sendiri. Teman-teman punya track record apa yang bisa membuat teman-teman nggak didengar gitu kan? Nah, introspeksi diri, buktikan, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang membangkitkan kepercayaan dari orang tua kita. Hal-hal positif yang bermanfaat yang mengembalikan kepercayaan orang tua kita. Itu yang kedua. Apa yang pertama tadi? Melakukan riset. Yang kedua, bangunlah track record yang baik, kepercayaan. Bangun kepercayaan itu. Yang ketiga, barulah teman-teman eksekusi. Kalau misalnya dua ini teman-teman nggak punya, tapi teman-teman eksekusi, saya bilang jangan harap kalau teman-teman akan didengarkan. Teman-teman nggak punya modal dua ini nih, jangan harap didengarkan. Malah teman-teman bisa diolok-olokkan, malah teman-teman bisa dijatuhkan. Nah,
dua ini kita siapkan, riset dan bangunlah track record yang baik. Kalau menurut Embo seperti itu. Itu tuh bukan hanya untuk di IPSA dan SAS, teman-teman bisa laksanakan itu di semua organisasi teman punya, baik di pekerjaan, baik berdagang dan semacamnya. Itu tuh adalah pengalaman metode-metode hidup lah, cara-cara hidup. Nah, luar biasa ya pertanyaannya dari teman-teman di sini. Kita berharap di episode-episode selanjutnya makin rame, pertanyaannya makin banyak sehingga itu tuh bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Oke. Benar sekali Pak Ketua. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ingin menyapa-nyapa teman-teman kita di sini? Mungkin dihidupkan kameranya. Zaki, halo Zaki. Ya, tadi Zaki. Mantap. Ini ada dari Pak Rizky nih. Nurul Winda. Menjawab nggak Pak Rizky? Ini pertanyaannya. Izin baru gabung ketua, baru sampai rumah. Oke, ini siapa nih kalau boleh tahu nih? Pak Ketua. Oh, Pak Ketua Petamburan, halo Ilham. Oke. Cuman menambahkan sedikit. Oh, oke, boleh Bang Jay. Boleh Bang Jay. Tambahkan lagi Bang. Cuman menambahkan sedikit tentang pertanyaannya tadi. Sedikit aja sih buat teman-teman yang di PC yang dikatakan orang tua kita yang tidak percaya dengan kita. Sebenarnya balik dari kita sendiri. Bagaimana kita membangun energi positif terhadap diri kita sendiri. Seperti yang kita sampaikan berdiskusikan semalam ya Ari, ketika positif ketemu positif hasilnya akan positif. Nah seperti itu. Jadi ketika teman-teman memberikan energi positif, nah untuk memberikan energi positif kan dengan banyak hal gitu. Dari pertama dengan karakter kita, bagaimana kita meyakinin orang tua kita untuk bisa percaya dengan apa yang kita lakukan di IPSA sendiri teman-teman. Nah ketika kita sudah mengeluarkan negatif ya yang akan tiba adalah negatif gitu. Itu aja sih sebenarnya yang dikata Ketua udah tersampaikan dengan jelas. Saya cuma ingin menambahkan sedikit tentang kita harus bisa menyalurkan energi positif kita kepada orang tua kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan budaya yang positif supaya kita hasilnya akan positif. Itu aja sih. Amin. Semoga ini bisa diterapkan ya di seluruh cabang. Luar biasa banget kalau misalnya dilaksanakan ya. Dan tentunya teman-teman semua, kita nggak tahu nih sampai jam berapa kita di sini nih podcast ini. Boleh ditutup juga. Aku mau closing statement juga sih. Wah, closing statement. Kalau memang mau ditutup gitu. Belum. Kita jangan sampai 2 jam lah kalau formal gini. Kalau ngerekam, soalnya kalau bisa kita recording, 2 jam itu bisa berapa giga itu Pak? Takutnya nanti memori kita nggak cukup. Rencananya nanti insya Allah di episode selanjutnya, episode kedua di malam Sabtu berikutnya. Mantan DPP. Belum tahu. Bisa jadi mantan DPP, bisa jadi nanti ketua cabang yang lain, bisa jadi nanti orang alumni kita atau orang SAS atau tokoh masyarakat Sulit Air. Kita libatkan semua. Kita kasih kesempatan. Atau misalnya teman-teman punya rekomendasi, silakan chat di sini atau enggak chat di ruang tamu Discord kita. Jadi ini rumah IPSA, server ini adalah rumah IPSA. Teman-teman semua anak IPSA boleh join di server ini dan menyampaikan aspirasi, kemudian saling melakukan kegiatan bersama, ngobrol, ngopi bareng dan lain-lain. Itu sudah disediakan di sini. Mungkin tambah lagi reminder lagi ya. Mohon maaf nih teman-teman, reminder lagi. Event DPP IPSA di Discord ada 4. Yang pertama podcast malam Sabtu yang akan dilaksanakan pada malam Sabtu jam 8. Kemudian teman-teman jangan lupa pada Selasa malam kita akan mengadakan namanya IPSA Mengajar. Artinya apa? IPSA Mengajar itu tuh banyak sekali kemungkinan yang teman-teman dapatkan. Nanti kita kabarkan di announcement di Discord ini. Misalnya kayak belajar tentang bisnis, belajar tentang mengatur keuangan, belajar tentang matematika, bisa jadi belajar tentang bahasa Inggris, tentang cara menjawab soal CPNS, ya bisa ya. Di situ kan tadi ada tuh bedah tugas. Ya, itu ada nanti. Kerja tugas apa itu? Kemudian teman-teman semua itu yang kedua. Mulai pertama tadi podcast malam Sabtu. Kemudian ada IPSA Mengajar. Yang ketiga kita ada English Day. English Day itu tuh kita belum tentukan harinya ya teman-teman. Tapi pada English Day bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan bahasa Inggrisnya, ingin belajar bahasa Inggris,
ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dalam speaking, berbicara, itu kita sediakan di sana. Karena kebanyakan ya kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris di tongkrongan biasanya dihina-hina ya. Dicemooh ya. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman di sini. Jadi kita sama-sama belajar gitu, sama-sama membangun memotivasi diri. Yang ketiga, yang keempat nanti webinar yang terkait lah, tergantung temanya apa. Nanti kita bukan hanya nggak di Zoom lagi, nggak bakal di Google Meet, tapi kita akan laksanakan webinarnya di sini. Oke, reminder aja ya. Oke, mungkin lanjut lagi. Kita nggak lama lagi nih podcastnya nih, Pak Ari. Mungkin teman-teman di sini boleh kalau misalnya ada pertanyaan satu lagi aja ya, lagi aja kepada guest star kita Pak Ari Wibowo. Silakan bertanya. Namun waktu kita sedikit lagi ya. Oke. Ini siapa aja yang hadir tadi? Ada Pak Ilham Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ada Pak Arif Korwil, cuman udah cabut. Ini banyak teman-teman kita, cuman kita nggak bisa sebutin satu persatu ya, karena bingung juga ini. Karena nggak ada kameranya, namanya doang nih ada Dian Widianti, ada Ica Polo, ada Naga Ngo, Nisyanti. Nah, mungkin teman-teman kalau boleh open kameranya terus kita saling sapa di sini, saling silaturahmi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada siapa nih? Ada Bang J. Oke, Bang J open kamera. Tapi mungkin Rizky Zulkarnain yang tadi memberi pertanyaan, sama Rehan juga memberikan pertanyaan. Kira-kira jawabannya sudah menjawab? Sudah puas ya? Oke, mantap. Rehan gimana? Aman ya? Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi. Wah, oke, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Rehan ya. Oke. Itu tadi kan yang pertanyaan pertama ini kan itu untuk anggotanya tuh, yang udah jadi anggota. Nah, terus kalau kita memotivasi yang belum jadi anggota nih Pak, gimana caranya Pak? Biar dia itu mau join with us gitu. Itu sih. Sebenarnya jawaban tadi itu bukan hanya untuk anggota ya. Iya, keseluruhan itu ya? secara general. Keseluruhan. Ya mungkin bisa dilakukan dengan dipraktekkan dengan anggota, dengan yang di luar itu bisa. Bisa. Oke, mantap. Mungkin closing statement dari Bang J sama Ari, tapi kita kasih kesempatan Ari dulu ya, closing statement ya. Ya. Langsung ya. Oke. Kalau closing statement aku mengutip tulisan dari Daadi Rahman, Ketua Pengurus DPP SAS, tentang disertasinya mengenai bersamaisme. Yang di bersamaisme itu ditulis kepercayaan kayak itu. Konsep yang dicetuskan oleh Kardin Yunus, salah satu tokoh orang Sulit Air. Tulisan itu ada bukunya. Tokoh ekonomi Islam. Nah, jadi dia Pak Kardin Yunus ini mencetuskan teori bersamaisme. Kalau aku mengharapkan IPSA ini seperti bersamaisme. Maksudnya bersamaisme itu dipahami bersama, dilakukan bersama, dan dinikmati bersama. Wow, itu aja sih untuk IPSA. Semuanya kita bersama-sama gitu. Keren banget, tepuk tangan. Kalau bisa tepuk tangan online ya. Itu aja sih kalau closing statementnya. Oke. Tentang bersamaisme. Bang J mungkin ada sedikit ini. Oke. Closing statement saya sama seperti semalam, aku juga ngutip tentang filosof dari Turki, yaitu kita adalah Tuhan terhadap hati dan pikiran kita. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu, yang mengontrol penuh terhadap hati, pikiran teman-teman, itulah kita sendiri. Makanya dia bilang kita adalah Tuhan terhadap hati dan pikiran. Sama terhadap IPSA juga, yang mengontrol penuh terhadap teman-teman ingin bergabung, ingin melestarikan budaya Minangkabau, itu pikiran dan hati teman-teman. Dia harus teman-teman bisa kontrol, harus bisa kelola itu semua. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, makasih banyak Bang J, makasih banyak Ari, gestar kita. Ketua, closing statement juga lah. Ya, Abdul gitu kan. Pastilah. Pasti. Yang pasti teman-teman semua tetap disupport. Ini podcast malam Sabtu, tetap hadir di Discord ini, ramekan Discord ini. Kalau bisa suruh dari yang di WA kita move ke sini gitu, ke Discord, server Discord ini. Insya Allah ini menjadikan wadah kita lebih mengeratkan silaturahmi secara emosional,
melalui daring ya, karena kan kita dari cabang-cabang kan banyak. Kita berkumpul di sini, meramaikan sini, menghidupkan lagi lah, mengeratkan silaturahmi dari dulu yang nggak kenal sekarang jadi kenal, dulu nggak pernah ngobrol bisa ngobrol gitu ya. Dan Ambo, closing statement Ambo ya tetap IPSA adalah organisasi sosial berasaskan kekeluargaan, tetap kita beramal sedekah di sini. Teman-teman jangan berharap jangan sedikit pun punya niatan untuk mencari keuntungan di IPSA. Ya. Apalagi mencari pamor, mencari ketenaran, mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan duit, jangan berharap. Tapi apa yang teman-teman lakukan adalah memberikan apa yang teman-teman bisa berikan kepada IPSA. Teman-teman adalah seorang contohnya kayak Bang J adalah seorang artis itu tuh seniman ya kan. Beliau memberikan pemikiran-pemikiran, relasi-relasi, wawasan tentang kesenian, kebudayaan. Ari adalah seorang akademisi, mahasiswa hukum ya kan, kritis gitu, mengembangkan administrasi ADRT ya, kita sama-sama bersama-sama memperbaiki ADRT, melengkapi, menyempurnakan dan seterusnya. Jadi ada peran-peran teman-teman itu, kapabilitas, kemampuan yang teman-teman punya dituangkan ke IPSA gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih belum pernah berorganisasi, jadikan ini sebagai tempat teman-teman untuk berkembang, menggali potensi diri, belajar menjadi kepanitiaan, kegiatan, belajar kepemimpinan, belajar tentang budaya, adat budaya Minangkabau. Nah, tetap IPSA kita doakan bersama-sama akan lebih baik ke depan. Di Discord ini makin rame, makin banyak anggotanya, makin banyak cabang-cabang Korwil dari seluruh Indonesia. Kita doakan itulah, semoga itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, segitu aja ya. Begitu aja, terima kasih ini teman-teman semua sudah hadir, sudah bertanya, sudah menyimak, sudah menyapa juga teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe juga YouTube DPP IPSA nanti. Kita bakal share juga di Discord. Di follow juga IG DPP IPSA kalau mau tahu informasi-informasi lebih lanjut. Kemudian bagi teman-teman yang dari cabang-cabang di daerah-daerah, ada cabang Petamburan, ada Menteng, ada mungkin dari Jogja, dari Surabaya, tolong di-share Discord ini, server ini, sehingga kegiatan-kegiatan DPP IPSA ke depan yang tentang Malam Sabtu podcast ini, kemudian ada IPSA mengajar, ada English Day, bisa dinikmati dan bisa diikuti oleh seluruh IPSA di cabang di daerah di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih waktunya Bang J, Ari, dan semua teman-teman partisipan di podcast malam ini. Semoga sehat selalu, semoga sukses. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.